أشهد أن محمدًا رسول الله. Ketua Yayasan kita Bapak Ustadzah Dr. Andas Haji Nur Ali beserta jajaran pengurus Yayasan Darul Falah, Ketua DKM kita Kiai Haji Dr. Fikri Hasbi LCMA beserta jajaran pengurus Masjid Darul Falah, panitia pelaksana Maulid Nabi, guru kita Ustaz Haji Didik beserta jajaran panitia lainnya, hadir juga Habib Syarif As-Segaf. Kita berdoa bersama untuk keluarga besar Darul Falah, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah kaum muslimin sampai jumlahnya 124.000 orang. Mereka ini disebut dengan sahabat Nabi. Syekh Nawawi Al-Bantani saudara terangkan di dalam kitabnya Bahjatul Wasail bahwa jumlah sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 124.000 orang. Kita masuk untuk memuji Nabi kita Muhammad yang maulidnya diadakan di Darul Falah ini melalui salah satu sahabat Nabi yang masih bocah, namanya saudara Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab umurnya baru 10 tahunan. Dalam satu riwayat 13 tahun, dalam riwayat yang lain 10 tahun, masih bocah hadirin. Rabi'ah bin Ka'ab, orang yang dapat cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zimnya sama Nabi luar biasa, hormatnya sama guru luar biasa. Dan ini jarang orang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab saudara. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Kita melalui jalur hadis sahih untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabi'ah orang kurang berpunya, tinggalnya di samping Masjid Nabawi, tergolong ashabus suffah atau ahlus suffah. Apa yang Nabi makan dia makan, apa yang Nabi minum dia minum, karena tinggalnya bersama Nabi. Pimpinannya salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, orang yang susah itu saudara, selalu tinggalnya di samping Masjid Nabawi, yang ngasih makan adalah Nabi. Inilah Nabi kita. Rabi'ah ini takdimnya sama Nabi, kalau malam jam 3 selalu bangun. Untuk apa? Lari buru-buru ke pintu rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Jadi kalau kita manggil bini suka teriak "Ma", kita harus hapus dengan baca sholawat yang kencang. Jangan pelit buat Nabi Muhammad. Moga rizkinya pada luas, rizkinya pada luas, sehat sempurna keluarganya,
usahanya pada lancar. Sallu ala Nabi. Rabi'ah jam 3 keluar, datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain? Saudara, mau makein sendalnya Nabi Muhammad. Nggak pengen keduluan orang lain takdim sama Nabi, takdim sama guru yang sekarang sedikit banyak kena protes di layar kaca. Ini Rabi'ah sudah dikerjakan dari dulu. Bagaimana Rabi'ah pengen buru-buru jangan sampai ada orang lain yang makain sendalnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Nabi mau wudu, buru-buru. Ini dulu ganjarannya kalian ini. Taruh dulu saya. Makasih. Pesan Nabinya begitu. Ketika Nabi mau wudu, dia buru-buru ngambilin air. Sebelum yang lain ngambilin air buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rabi'ah. Jadi apa saja berebut para sahabat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklumi saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya di Darul Falah. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha ditanya tentang akhlaknya Nabi, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau Anda pengen tahu Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau pengen tahu Al-Quran berjalan di muka bumi, itulah Nabi Muhammad. Al-Quran al-mutaharrik wal mutanaqib, Quran yang jalan-jalan di muka bumi, itulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi ini akhlaknya Al-Quran saudara. Dalam Al-Quran Allah jelaskan hal jazaul ihsan illa ihsan. Kata Allah, tidaklah balasan kebaikan yang dilakukan melainkan kebaikan pula. Kalaulah kita nanamnya berenung, enggak bakalan buahnya duren. Ada enggak buahnya duren? Kagak. Kalaulah kita nanamnya duren, jangan takut, mesti bakal buahnya duren. Saudara berbuat baik aja, walaupun orang cibirin, tetap kebaikan berbuah kebaikan, walau ada yang mencibirkan. Sebab apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Kata Allah dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Nabi melihat Rabi'ah anak umur 10 tahun, luar biasa takdimnya sama ulama, luar biasa takdimnya sama orang mulia. Nabi pengen balas ini kebaikan Rabi'ah bin Ka'ab, bocah umur 10 tahun sudah. Apa kata Nabi? Satu hari Nabi panggil Rabi'ah, ya Rabi'ah, ta'al. Rabi'ah kemari. Anakku Rabi'ah, sini. Dipanggil ini Rabi'ah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, ya Rabi'ah, salni hajatah. Rabi'ah, ayo kamu minta kepadaku kebutuhan. Bahasa kitanya, Rabi'ah, kamu mau minta apa sama saya
silahkan. Hadirin sekalian, coba bayangin ada orang kaya dermawan nawarin kepada kita umur 10 tahun. Anak kita aja tuh umur 10 tahun ditawarin oleh orang kaya raya dan dermawan. Nabi ini saudara kategorinya orang miskin atau orang kaya? Halo, Nabi ini miskin apa kaya? Ini yang benar nih. Nabi ini miskin apa kaya? Orang Darul Falak pertukangan ini kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Nabi ini kaya apa miskin? Nabi ini kaya apa miskin? Saya mau dongengin biar jawabannya kompak. Satu hari ada yang datang ke rumah Nabi, ya Rasulullah, bagi saya dong, saya ini nggak punya apa-apa. Setelah saya masuk Islam, bisnis saya semuanya kena cut. Akhirnya di orang dikasih sama Nabi 100.000 ekor kambing. Berapa dikasihnya? Berapa dikasihnya? Berapa? 100.000 ekor kambing. Kita big sale, harga murah. Obral satu kambing 1 juta. 100.000 ekor lagi 1.000 ekor 1 miliar. Maka 100.000 ekor berapa? Serta 1.000 miliar, 100 miliar. Hah? 100 miliar. Nabi bagi duit sama orang 100 miliar. Itu cuma satu orang. Kira-kira Nabi itu orang miskin, orang kaya? Kaya dan dermawan. Enggak kayak kita dimintain bantuan maulid. Ada maulid Darul Falak, pakai nanya, emang ada dalilnya maulid? Pakai nanya dalil. Kalau enggak mau nyumbang, enggak nyumbang aja, jangan pakai nanya dalil. Kan ada yang model begitu ya? Ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Ini Rabi'ah, saudara, ditawarin sama Nabi, lo mau minta apa? Bahasa kasar Betawinya, ngomong aja. Coba saudara pikirin sama kita, anak umur 10 tahun ditawarin oleh orang kaya dermawan, kira-kira nyahutnya bagaimana? Kalau di kita di pertukangan saudara, guru kita udah hadir, ya Fikri, moga sehat walafiat, selalu kemudahan dari Allah, amin ya rabbal. Kata Rabi'ah, coba saudara pikirin nama kita, anak umur 10 tahun ditawarin sama orang kaya raya dan dermawan, salli hajatak ya Rabi'ah, mau minta apa lu? Bahasa kasar kita, oh pengen apa, ngomong sama aneh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di kampung kita anak umur 10 tahun ditawarin sama orang kaya dermawan, yang muncul minta skuter, minta sepeda listrik, minta handphone, minta sepatu roda, minta baju, minta celana, minta handphone, minta duit, minta motor. Ini rata-rata yang bakal diminta oleh anak-anak kita umur 10 tahunan.
Saudara, apa yang keluar dari mulut Rabi'ah waktu ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salli hajatan." Kata Rabi'ah, saudara, perhatikan, dengerin jawaban anak umur 10 tahun ketika ditawari oleh orang kaya raya dermawan. Jawabannya, "Ya Rasulullah, arju murafaqataka fil jannah." Kata Rabi'ah, "Nabi, karena engkau nyuruh saya minta, saya pengen dua hal, dua aja permintaan saya. Saya pengen banget masuk surga, dan saya pengen di surganya berdampingan dengan engkau." Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Coba, saya pengen masuk surga, saya pengen berdampingan dengan engkau di dalam surga. Mana ada muncul pikiran kayak begini di anak-anak kita zaman sekarang, ketika ditawarin sama orang kaya dermawan yang doanya mustajab, asal angkat tangan pasti dikasih oleh Allah, karena baginda kita sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah. Apa yang diminta oleh Nabi mesti dikasih. Ditawarin mau minta apa? Bukan minta motor, bukan minta duit, tapi yang muncul di otaknya minta agar masuk surga dan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Ini jawaban membuat Nabi kaget, karena anak umur 10 tahun yang pengen surga mau umurnya udah 90 tahun, udah berbaring tempat tidur, ditawarin pengen apa, udah gak ada. Mau ke Tadaurutan udah kagak bisa, mau ke Millennium kagak nyampe, Highlight kagak nyampe, begitu kemana lagi? Udah kembang kempis, yang ada di depannya kematian, baru di otaknya pengen masuk, pengen masuk. Ini bocah umurnya 10 tahun ketika ditawarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga nanti dan berdampingan dengan engkau di surga. Kata Nabi, "Ya Rabi'ah, man 'allamaka bihadza." Rabi'ah, siapa yang bisikin di kuping ente? Ampe mintanya ini. Karena jarang anak umur 10 tahun udah berpikir surga, apalagi berpikir bukan surga doang, pengen bareng dengan Nabi Muhammad. Moga keluarga besar yang hadir di Darul Falah semuanya masuk surga dan dapat pendampingan dengan Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ayo ahbab. Rabi'ah menjawab, "Laisa li ahadun yu'allimun." Enggak ada yang bisikin. Emang ini murni dari hati yang paling dalam. Saya pengen banget tadi masuk surga. Saya pengen banget di surga bareng sama engkau, enak. Kalau dekat dengan engkau bahagia. Lalu saudara Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam bertanya kembali, awa ghairu dzalik ya Rabi'ah, ada nggak permintaan lain di luar surga dan pengen bareng sama Ane di surganya? Ada nggak yang kau pengen minta? Kalau kita saudara bakal jawab kontrakan bentuknya L, ya kita mengaku orang kaya. Kalau saya pengen mobil Alphard, orang ditawarin apa aja sama Nabi. Begitu, kayaknya model kita nggak ditawarin sama Nabi, karena yang muncul pasti duit yang di otak kita. Ini ditanya Allah ghairu dzalik ya Rabi'ah, ente mau minta apa lagi? Ngomong kau ngomong. Saudara, jawab Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, huwa daka ya Rasulullah. Kalau bahasa pertukangannya entu aja deh, udah nggak ada, entu aja impian saya pengen masuk surga, saya pengen bareng sama engkau di surganya, nikmat. Begitulah orang-orang yang mendapatkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Nabi? Dan ini paling penting buat kita, karena kita dengan hadir maulid kita pengen dianugerahi surga oleh Allah. Dengan hadir maulid kita pengen masuk surganya bareng sama Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal. Jawab Nabi, dan ini rekam di otak kita. Kata Nabi, ya Rabi'ah, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rabi'ah, impianmu itu tinggi, keinginanmu itu hebat. Karena itu untuk mendapatkan keinginanmu itu, bantuin saya doa, dan kamu bantuin saya banyakin ibadah, banyakin sujud. Apa maknanya? Saudara, untuk kita meraih surganya Allah, untuk kita meraih di surga berdampingan dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 komponen yang harus ada dalam hidup kita. 3 komponen. Ada namanya syariat, ada namanya torekat, dan ada namanya hakikat. Ini cara untuk kita bisa meraih surganya Allah dan berdampingan dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 instrumen: syariat, torekat, dan hakikat. Diajarin sama Rabi'ah, tentu maksudnya buat kita semua sebagai umatnya, agar supaya kita mengerti ini syariat, torekat, dan hakikat. Saya mau sederhanakan jawaban Nabi ini kepada Rabi'ah. Saudara, ada orang di petukangan itu demennya mancing. Ada nggak yang suka mancing? Gitu. Kadang ke PLN, kadang ke Perigi Lama, ada yang ke Cidoko, ada yang ke Teluk Naga, ada yang ke Tanjung Kait,
Yang pertama, dia pengen dapat ikan tapi tidur mulu di rumah. Tidur mulu di rumah tapi pengen dapat ikan, nggak berangkat ke empang. Kira-kira kalau menurut sampean orang apa ini? Halo, orang apa ini? Orang apa? Pengen dapat ikan, nggak berangkat ke empang, tidur doang di rumah, nangis-nangis pengen dapat ikan. Orang apa namanya? Stres. Kenapa stres? Kenapa stres? Pengen dapat ikan tapi enggak mancing. Stres. Baik. Namanya di petukangan yang model begini stres. Kedua, ada juga yang berangkat ke empang dari rumah tapi kagak bawa joran, enggak bawa panasan, enggak bawa pelet, berangkat ke empang. Orang apa namanya ini? Orang apa namanya? Stres juga. PA. Oh, PA namanya kalau berangkat aja enggak bawa palasan, enggak bawa apa, pengen dapat ikan, namanya PA. Yang ketiga, ini dua yang sama. Ada orang pengen dapat ikan, maka dia berangkat dari rumah, bawa joran, bawa palasan, bawa pelet, gasan pelet, campur keju keras. Benar nggak? Tuh, tukang mancing. Berangkat ke empang, itu palasan ditaruh di empang, dapat ikan. Ini namanya orang baik. Saudara, yang namanya ikan disebut hakikat. Ikan disebut hakikat. Berangkat dari rumah menuju empang namanya syariat. Bawa joran palesan dengan empan yang terbaik namanya torekat. Ya, ini dari jawaban Nabi kepada Rabi'ah. Ada orang pengen masuk surga, kan begitu. Surga itu ikan. Yang tadi orang mancing, saya mau ngaji ya orang mancing aja. Ada orang pengen surga tapi kagak ibadah. Pengen dapet surga tapi kagak ibadah, namanya orang stres. Kan begitu jawaban tadi. Begitu. Namanya orang stres, pengen masuk surga kagak ibadah. Yang kedua, ada orang pengen masuk surga ibadah, itu berangkat dari rumah ke empang tapi kagak bawa palasan, kagak bawa apa, ibadah merajin, sholat merajin, tapi kagak tahu ilmunya, enggak belajar wudu, enggak belajar sholat, mana batal sholat, mana rukun sholat, dia nunggang-nungging, pengen surga, namanya orang PA. Kata bapak kita tadi, maka Nabi mengajarkan kepada Nabi, siapa yang pengen surga, maka tempuhlah dengan 3 instrumen. Ada namanya syariat, ada namanya torekat, ada namanya hakikat. Untuk mendapatkan arju murafaqataka fil jannah, torekatnya salah satunya bi kathratis sujud, banyak ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kudu ada dasar ilmu.
ilmu. Berbahagialah orang yang tinggal di sekeliling Darul Falah. Saya tahu betapa penuhnya masjid ini dengan taklim-taklim dari guru-guru yang sangat luar biasa, dan ini menjadi jalan buat kita untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Udah paham belum? Baik, kalau udah paham segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi